Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Diduga karena korsleting listrik, kantor kecamatan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, ludes terbakar. Ratusan personel Polres Merauke peringati Hari Kesaktian Pancasila. Pemasangan alat peraga kampanye wajib sesuai aturan. Gedung kantor distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Senin sore terbakar. Warga mencoba memadamkan api, namun karena angin kencang, api sulit dipadamkan. 2 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan. Terkait kebakaran yang terjadi di distrik Kabare, saat ini tim kami sedang menuju lokasi untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Semoga masyarakat dapat tenang, jangan terpengaruh dengan informasi-informasi yang belum kita tahu kebenarannya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Indonesia memiliki sejarah kelam, yakni tragedi 30 September tahun 1965, yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September (PKI), yakni pemberontakan PKI yang menyebabkan 7 jenderal gugur secara tragis. Ratusan personel Polres Merauke memperingati kembali sejarah kelam tersebut dengan menggelar upacara di halaman Mapolres Merauke Selasa pagi. Kapolres mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah wujud tegaknya Pancasila sebagai dasar negara dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024 ini kita serentak melaksanakan upacara dengan penuh hikmat yang diikuti oleh seluruh perwira Polres Merauke dan seluruh anggota maupun ASN Polres Merauke dengan Kapolres sendiri sebagai inspektur upacara. Jadi dalam Hari Kesaktian Pancasila ini tentunya kita sama-sama berharap agar nilai-nilai luhur Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima benar-benar bisa menjadi pedoman pada setiap pelaksanaan tugas seluruh personil Polres Merauke. Jadi tidak bisa kita melupakan nilai-nilai luhur itu. Kemudian kita merasa tugas kita sudah berhasil kalau kita belum mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila itu. Polisi diimbau bekerja maksimal dengan melayani warga dan tidak tergiur suap. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kemarau panjang yang melanda Merauke, Papua Selatan menyebabkan sebagian warga kesulitan mendapatkan air bersih. Selain itu, kemarau panjang juga kerap memicu kebakaran lahan dan merembet ke permukiman warga. Penjabat Bupati Merauke, Sunario, meminta masyarakat agar menghemat penggunaan air dan tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, karena suhu panas yang mencapai 34 derajat Celcius bisa memicu kebakaran. Sebenarnya ini bukan tahun pertama, tahun 97 juga hal yang sama. Ada musim kemarau yang panjang, bahkan berdampak pada sulitnya minum, bukan hanya manusia, tetapi hewan juga susah. Nah ini sebagai pemerintah, kita juga mengharapkan kepada kita semua, secara pribadi, keluarga, mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang mungkin lebih ekstrim terhadap perubahan cuaca itu. Kan ini sudah himbauan sudah berkali-kali, tetapi dari fenomena alam ternyata bulan September bahkan mau akhir September ini masih ada hujan. Ya. Ini yang saya tidak terlalu khawatir, bahkan mungkin ada kenyamanan. Tetapi sebagai tugas pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri
seandainya terjadi kekeringan dan segala macam. Hemat air, kemudian dari perusahaan pun harus juga bersiaga di wilayah investasi, peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena apa? Ini adalah kehidupan bersama, kebersamaan juga harus kita jaga bersama. Bupati meminta warga mengantisipasi kemarau panjang dan mencadangkan air tidak saja untuk kebutuhan sehari-hari, namun juga hewan ternak yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. BMKG sebelumnya memprediksi terjadi suhu panas hingga 37 derajat Celcius di sejumlah daerah di Indonesia, kecuali wilayah Merauke, Papua Selatan. Kendati demikian, suhu panas sekitar 34 derajat Celcius yang saat ini terjadi di Merauke menyebabkan banyak sumber air bersih mengering. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mengantisipasi terjadinya antrian warga di puskesmas, Dinas Kesehatan Mimika mulai membuka pendaftaran secara daring atau online. Warga kini bisa mendaftar dari rumah dan tidak menumpuk di puskesmas. Namun dari belasan puskesmas yang ada, baru 5 puskesmas yang mulai menerapkan sistem daring itu. Di Google Play Store aplikasi Puskesmas Mimika. Di pertengahan Oktober itu kami akan launching. Sebenarnya ini sudah berproses dalam hampir 1 tahun. Sudah dimulai dari Puskesmas SP3, Puskesmas Karangsana, Puskesmas SP2, Puskesmas Timika Jaya, Puskesmas Pasar Sentral, Puskesmas Wania, dan Puskesmas Timika. 5 puskesmas ini. Sehingga nanti untuk memilih pelayanan, memilih dokter, itu bisa cukup dari rumah. Itu aplikasinya? Aplikasi Puskesmas Mimika. Pelayanan hari ini di Puskesmas Karangsana, Puskesmas Pasar Sentral, puskesmas ini semua sudah paperless, jadi tinggal menggunakan aplikasi. Jadi kalau pasien baru di Google Play Store, ya, baru di Android, di Apple atau iOS itu belum, tapi ada di di Android. Jadi tinggal menginstal aja. Jadi terakhir pemesanan obat maupun hasil lab itu bisa dilihat dari handphone pasien. Sekarang ini para teman-teman wartawan bisa pergi cek satu-satu di puskesmas Karangsana, Timika Jaya, Wania, ataupun puskesmas. Antrian yang tadinya 10-15 menit, sekarang tidak lebih dari 2 menit. Posisi belum. Kita memulai pada populasi 80%, 80 lebih persen penduduk di Mimika ada terpresentasi di puskesmas kota. Pastinya harus ke puskesmas dulu. Jadi kita tetap mendownload di Google Play Store, terus aktivasinya ke puskesmas, karena di sana nanti akan dikasih password. Meski sudah membuka layanan online, petugas puskesmas wajib melayani warga yang datang ke lokasi, apalagi warga tersebut tidak mempunyai ponsel pintar. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.